Ketika kita mendengar nama Samsung, yang terbayang biasanya adalah smartphone canggih, TV super jernih, atau perusahaan teknologi raksasa dari Korea Selatan. Tapi, di balik kesuksesan besar itu, ada seorang pria dengan visi luar biasa, seorang entrepreneur sejati bernama Lee Byung-chul. Dialah sosok yang memulai Samsung dari toko kecil hingga menjadi salah satu konglomerat terbesar di dunia. Inilah kisah inspiratif sang pendiri Samsung. Lee Byung-chul lahir pada 12 Februari 1910 di distrik Uiryong, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea, yang saat itu masih berada di bawah penjajahan Jepang. Ia berasal dari keluarga kaya pemilik tanah, namun memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi sejak muda. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Korea, Lee sempat belajar di Universitas Waseda di Jepang. Namun, studinya tidak sampai tamat. Banyak sumber menyebut bahwa ia lebih tertarik untuk langsung terjun ke dunia bisnis dibanding menyelesaikan kuliah formal. Tahun 1938, Lee Byung-chul mendirikan perusahaannya sendiri di kota Daegu. Nama perusahaannya adalah Samsung Sangho, yang berarti 3 bintang, melambangkan harapan agar bisnisnya menjadi besar, bersinar, dan abadi. Awalnya, Samsung adalah perusahaan perdagangan yang menjual mie, sayur-sayuran, dan ikan kering, serta melakukan ekspor kecil-kecilan ke Tiongkok dan Manchuria. Dengan kerja keras dan jaringan yang luas, bisnis Lee berkembang pesat, bahkan saat masa sulit seperti Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Setelah Perang Korea berakhir, pada awal 1950-an, Lee memindahkan markas Samsung ke Seoul dan mulai mendiversifikasi bisnisnya. Samsung tidak hanya fokus di perdagangan, Lee masuk ke industri tekstil, makanan, asuransi, logistik, perbankan, dan bahkan industri berat. Ia juga mendirikan pabrik penggilingan gula dan kapas. Visinya jelas, membangun konglomerat nasional yang bisa mengangkat ekonomi Korea Selatan. Pada era inilah, istilah chaebol, sebutan untuk konglomerat keluarga di Korea, mulai populer, dan Samsung jadi salah satu contoh paling sukses. Tahun 1969 adalah titik balik besar dalam sejarah Samsung, dan Lee Byung-chul ia mendirikan Samsung Elektronik, anak perusahaan yang berfokus pada elektronik rumah tangga, mulai dari televisi, kulkas, hingga mesin cuci. Samsung memproduksi TV hitam putih pertamanya pada 1970, dan dalam satu dekade, mereka sudah mengekspor produk ke luar negeri. Lee menyadari bahwa masa depan terletak pada teknologi, terutama elektronik dan semikonduktor. Ia berinvestasi besar-besaran dalam R&D, meskipun pada saat itu masih dianggap beresiko tinggi. Langkah ini terbukti tepat. Samsung menjadi pelopor dalam teknologi chip dan perangkat digital di Asia. Lee Byung-chul dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, pekerja keras, dan sangat perfeksionis. Ia menjunjung tinggi loyalitas dan budaya kerja ala Korea yang kuat. Namun, ia juga seorang visioner yang mampu melihat tren masa depan dan berani mengambil resiko besar seperti masuk ke industri semikonduktor ketika masih sangat muda. Ia memimpin Samsung selama lebih dari 4 dekade, sampai akhirnya meninggal dunia pada 19 November 1987. Setelah kepergiannya, tongkat kepemimpinan Samsung dilanjutkan oleh putranya, Lee Kun-hee, yang membawa Samsung ke era global dan membuatnya menjadi merek teknologi kelas dunia. Hari ini, warisan Lee Byung-chul masih sangat terasa. Samsung setelah menjadi simbol kebangkitan Korea Selatan dan salah satu brand teknologi paling berpengaruh di dunia. Perusahaan membuka jutaan lapangan kerja, menguasai pasar smartphone, semikonduktor hingga TV. Tanpa kehadiran Lee Byung-chul dan keberaniannya untuk bermimpi besar, dunia teknologi mungkin tidak akan mengenal Samsung seperti sekarang. Lee Byung-chul bukan hanya pendiri Samsung. Ia adalah bukti nyata bahwa visi, disiplin,
dan keberanian mengambil resiko bisa mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.